Di open di balai langsung ada beberapa memang yang harga sudah diturunkan, ada yang efek PPKM juga, ada juga beberapa mobil yang di open dengan harga murah. Buat teman-teman nih yang tertarik mobil 40 juta nih guys. Buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil diesel, pas banget di depan kita ada Chevrolet Spin LTZ ya 1300. Interiornya C, interior C dan juga mesinnya terkategori C. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil hatchback Mazda Daihatsu Terios TX automatic transmission tahun 2011. Jadi turunnya lumayan. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih dengan kondisinya masih serba cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Balik lagi nih, kita cek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun. Seperti biasa kita akan cek juga harga-harga unitnya ya. Kondisi saat ini apakah di efek PPKN di Balai langsung harganya ada yang memang lumayan cukup rendah atau harganya turun ya. Tapi beberapa balai lelang dan juga showroom mobil bekas sudah menurunkan harga mobil-mobilnya. Nah, ini di Balai langsung harusnya sih ada mobil yang murah-murah juga sih guys. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Balai langsung, cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai langsung lebih lengkap lagi. Jadi seperti apa nih unit-unit yang ada di Balai langsung pada siang hari ini yang untuk dilelang pada event lelang berikutnya, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke, ini kita mulai dari unit yang masih unsold kemarin nih guys. Datanya masih ada. Kita langsung cek nih unit murah 40 juta rupiah. Langsung aja di depan kita nih ada Picanto SE ya 1100 cc. Ini automatic transmission guys. Ini tahun 2008. Untuk pajaknya mati di bulan Desember 2019. Nah, ini pajaknya lumayan, teman, kalengnya masih cukup panjang. Eksteriornya menurut gua D ya, karena ini udah agak ceper. Interiornya C, mesinnya terkategori C, cuman ada beberapa sedikit rembes di daerah packing mesinnya. Nah, ini di open di harga 40 juta rupiah nih guys. Jadi salah satu mobil murah juga di Balai Lelang Sun pada kali ini. Ini pernah kita review. Ini kondisinya beberapa cat yang juga kusam dan juga cat yang harus di repair dan di repaint lagi. Contohnya kayak di bagian bumper. Headlamp, fog lamp sih masih oke sih. Velgnya ini juga gantian kaleng seperti ini. Yang agak jadi PR ini kondisi ground clearance-nya. Ini mobilnya ceper banget sih guys, dan ini ada beberapa baretan-baretan kasar. Jadi concern di bagian eksteriornya aja sih. Kalau untuk di bagian interior sama mesin masih terkategori cukup aman. Nah, seperti gini-gini nih, ada penyok ya di bagiannya dan ada beberapa cat rusak di bagian belakangnya. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik mobil 40 juta nih guys, ini dilelang di Balai langsung Picanto SE 1100 cc automatic transmission 2008. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin nih. Ini jadi salah satu PR, cuman nih pajaknya kurang lebih ada di sekitar 2 juta ke bawah ya kalau kata official field dari Balai langsung. Eksteriornya kurang ya menurut gua karena sudah ceper dan ada beberapa PR di bagian eksteriornya. Interior cukup, mesinnya terkategori cukup. Di open di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai langsung. Lanjut guys, kita cek unit yang baru lagi nih di Balai langsung. Di depan kita nih ada Chevrolet Spin nih guys. Ini adalah Spin 1300 cc LTZ dan ini diesel guys. Yang nyari mesin diesel nih ada nih 2013 di depan kita. Pajak mati di bulan Mei 2019. Salah satu jadi PR dengan kondisi platnya masih 2024 ya. Dengan eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Cuman kita akan coba fisiknya seperti apa. Oke, ini adalah Chevrolet Spin LTZ diesel ya guys ya. Kalau untuk di bagian eksterior, untuk di bagian headlamp aja sudah kelihatan. Yang sebelah kanan depan ini sudah mengembun. Kalau untuk yang sebelah kiri depan masih oke. Terus di bagian bumpernya ini sudah ada banyak baretan kasar dan kayaknya sudah ada X repair. Kondisinya kusam ya, apalagi pintu belakang kanan. Ini catnya sudah nggak ada pernisnya nih sepertinya, jadi harus di repaint lagi. Untuk di bagian atasnya masih ada roof railnya ya. Ini bawaannya.
Nah, lalu kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ini ban serepnya, tapi di sisanya nih bannya masih ada OEM-nya ya. Lalu untuk di sini nih, kiri dan juga bempernya nih banyak ban kasar, repair lagi nih guys. Kondisinya sih untuk di bagian eksteriornya kayaknya sudah nggak mulus banget ya, sama seperti di bagian cangkang spion aja sudah ada baret-baret, ada beberapa penyok kecil dan bagian penyok besar termasuk cat kusam nih guys. Lanjut nih di bagian belakangnya, kalau dilihat stop lampnya masih cukup ya, belum ada sensor parkir, sudah di fogger untuk mobil ini. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakangnya, untuk stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, sudah di fogger untuk kaca belakangnya ya. Tapi yang paling lucu ya ini nih, ada lampu LED di bagian belakang ditempelnya sama lakban aja seperti ini nih. Jadi kelihatannya ngasal aja ya guys ya, juga ada bekas lakban di bagian atas nih. Ya kondisinya kusam aja sih. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil diesel, pas banget di depan kita ada Chevrolet Spin LTZ ya 1300. Ini manual transmission diesel tahun 2013 nih guys. Dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin, jadi salah satu PR. Dan ini kalau menurut gue eksteriornya agak kurang ya, karena banyak yang harus di repair. Nah, interiornya termasuk C, walaupun ada beberapa kusam, dan mesinnya termasuk C. Dan ini di open di harga 64.500.000 nih, diesel ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan Chevrolet Spin diesel 2013 manual transmission, langsung aja cek di balai langsung. Oke, ini di depan kita nih ada mobil city car dan juga sering diincar banyak orang ya, karena ini biasanya dibilang Mini Coopernya Jepang. Nah, ini kita langsung cek aja. Suzuki Swift tipe ST ya, 1500 cc manual transmission dan tahun 2010 guys. Pajak mati di September 2020 kemarin, platnya masih 2024. Eksteriornya katanya C, interior C, mesinnya terkategori C. Dan ini di open di harga 70 juta rupiah. Kita langsung coba cek kondisi fisiknya seperti apa. Ini pernah kita review pas baru banget pop ya, belum ada fog lamp di unit ini. Cuman untuk bumper kiri dan kanan nih renggang nih guys, jadi harus di repair lagi. Kondisi velgnya ini sudah gantian dan bannya ini kondisinya sudah tidak terlalu layak pakai ya, sudah sekitar 30%-an, jadi harus diganti. Untuk di bagian sisi sebelah kiri dari depan ini kondisinya agak sedikit kusam, jadi butuh cuci poles lagi, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti ya. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ya ini tadi yang sudah kita cek renggang di bagian bumper. Ada beberapa cat yang kusam, khususnya di panel pintu belakang sebelah kanan nih guys. Ini agak terlalu nggak kelihatan karena agak cukup gelap. Nah, ini bagian ini agak sedikit kusam dan juga ada baretan kasar. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke, ini adalah bagian belakang dari Swift dengan stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di belakang, sudah di fogger untuk kaca belakangnya dan masih terkategori cukup oke sih kalau untuk di bagian belakang ya. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact, di depan kita nih ada Suzuki Swift ST manual transmission 1500 cc tahun 2010 dengan pajak mati di September 2020. Eksteriornya C, interior C, dan juga mesinnya terkategori C. Ini di open di harga 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi balai langsung. Lanjut guys, ini mobil yang kita pernah review juga pas banget baru datang, ada di videonya Dozo 21, cuman belum di review secara fisiknya ya. Dan ini kita langsung cek aja, Honda Mobilio tipe E 1500 cc CVT automatic tahun 2014 nih guys, dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, cuman kita langsung nanti akan cek fisiknya seperti apa. Di opennya di 98 juta rupiah. Yuk coba kita cek. Nah, ini adalah bagian kondisi eksterior dari Mobilio-nya. Banyak juga beberapa cat yang kusam dan juga cat yang sudah rusak nih. Termasuk di bagian bumper ada sebelah kanan bagian cat yang rusak. Lalu untuk di bagian headlamp, fog lamp nih masih terkategori cukup menurut gua. Hanya saja nih bagian kotorannya, debunya nih cukup lumayan ya guys. Velg masih OEM dari bawaan Honda. Hanya saja satu velg OEM-nya bannya pecah, jadi ada di dalam, sisanya yang satu pakai velg serepnya ya. Dengan kondisi ban sih masih cukup sangat layak pakai, kurang lebih 70%. Ini merek Hankook ya, jadi masih oke banget. Cangkang spionnya juga ada beberapa baretan kasar. Sisanya nih ada beberapa kusam, jadi butuh cuci lagi dan dipoles lagi nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari depan. Biasa beberapa baret-baret pemakaian, lalu kusam ya karena banyak kotoran di sini, dan di belakang sebelah kiri itu adalah tadi velg serepnya. Ada juga di cangkang spion ini adalah baret-baret kasar, cuman di bagian mikasenya masih oke. Coba kita cek di bagian sisi belakangnya. Kalau di bagian belakangnya ini belum ada sensor parkirnya ya, dan juga ada baretan-baretan yang catnya rusak seperti ini.
Untuk pintu bagasi ini agak sedikit kusam. Stop lampnya sih masih oke dan masih lengkap ya, ada spoiler dan juga masih ada wipernya. Tapi ini kayaknya memang butuh dicuci poles lagi atau disiram lagi nih guys, jadi biar lebih oke lagi. Oke, buat teman-teman nih yang nyari Mobilio, di depan kita nih ada Honda Mobilio DD4 1500cc CVT otomatis ya tahun 2014 nih guys. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Menurut gue eksteriornya C, interiornya C, cuman sedikit agak kusam, jadi butuh di salon-salon kembali ya guys ya. Mesin masih terkategori C. Nah ini di open di harga 98 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke, di depan kita nih ada mobil hatchback lagi guys. Ini adalah Mazda 2 ya, atau Mazda 2 1500cc HBRZ nih guys, automatic transmission tahun 2012. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin nih, jadi salah satu PR. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di kategori C, dan ini di open di 97.500. Langsung aja kita cek secara fisiknya seperti apa nih guys. Kalau untuk di bagian eksterior, headlampnya gue suka banget ya, sudah mengandalkan Proji dan juga multi reflektor, dan ini juga diberikan black housing seperti ini ya, jadi keren banget. Fog lamp masih oke. Untuk di bagian cat eksterior ini masih terkategori cukup, tapi butuh dicuci poles lagi guys. Velg masih bawaan OEM dari Mazdanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 50-60%, masih cukup layak pakai. Di bagian cangkang spion nih dikasih stiker, jadi ini harus dilepas lagi, cuman ada ornamen merahnya di bagian dalam nih, jadi cangkangnya agak beda nih guys. Nah di bagian sisi sebelah kiri dari depan kalau kita lihat bempernya agak sedikit kurang presisi, kayaknya ada X repair nih guys. Lalu sama cangkang spionnya sudah di stiker warna abu-abu, tapi kayaknya cangkangnya warna merah, agak beda. Lalu di bagian sisi sebelah kiri masih cukup presisi, tapi hanya agak sedikit kusam ya untuk di bagian catnya. Lanjut kita cek di bagian belakangnya, ada seperti biasa ya, untuk Mazda ini mirip-mirip Fiesta. 3 titik sensor parkir di belakangnya, stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakang, dan masih lengkap ada spoiler dan juga wiper. Nah ini kondisinya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian belakang. Oke ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil hatchback Mazda 2 HBRZ ya, automatic transmission tahun 2012. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C. Nah ini di open di harga 97.500 nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya hubungi Balai Lelang Sun. Oke lanjut nih guys, mobil baru masuk juga nih. Di depan kita nih ada Terios TX automatic transmission tahun 2011. Nah ini dengan pajaknya nih kondisinya masih hidup sampai Januari 2022, dan platnya nih masih sampai 2023. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di harga 95 juta rupiah. Kita coba langsung cek dulu fisiknya seperti apa. Kalau untuk di bagian eksterior ini warna putih dan udah agak mengusam ya, dan ini ada beberapa baretan-baretan dan penyok-penyok kasar dengan catnya yang memang sudah mengelupas juga. Agak kurang presisi di bagian bumper sebelah kiri, dan fendernya cukup belang sih kalau menurut gue ya warna catnya. Ini butuh dicuci lagi dan dipoles lagi, ada beberapa bagian yang harus di repair. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban nih udah 30% kurang nih, jadi harus diganti. Untuk headlamp dan juga fog lamp nih agak kusam ya, jadi harus diservis kembali. Sudah ada bulbarnya nih guys di bagian depannya, cuman nih bulbarnya bawaan dari RAS, sama aja sih ya, TRD Sportivo. Nah ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan kusam juga, ada beberapa baretan di bagian bumper. Ini bannya udah cukup tipis, kelihatan banget ya. Sisanya nih bodinya kusam, di bagian atas masih ada roof rail. Kita coba cek di bagian belakang. Oke, sini adalah di bagian belakang dari Terios TX. Kondisi stop lamp masih cukup oke ya. Terus 2 titik sensor parkir, tapi ini cukup kusam sih menurut gue ya. Dan ini ada tambahan spoiler guys. Spoilernya ini dari TRD Sportivo ya, bawaan dari RAS, tapi masuk juga, fit juga ya untuk di Terios karena memang sama bodinya. Sisanya kalau bisa kita lihat ini agak kurangnya karena memang di bagian eksteriornya kusam nih guys. Oke, ini buat temen-temen nih yang nyari mobil Terios. Di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX automatic transmission tahun 2011. Pajaknya mati nanti di Januari 2022, jadi lumayan nih, masih ada nafas guys, panjang. Eksteriornya kalau gue bilang kusam ya, cuman masih terkategori C, interiornya cukup, dan mesinnya terkategori cukup nih guys. Di open di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke lanjut guys, kita cek unit-unit yang unsold nih.
dan sudah turun harga ya. Nah, ini kita langsung screening aja karena sudah pernah kita review. Di depan kita ini ada Suzuki Splash GL Automatic Transmission 2014. Pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Nah, ini sekarang di open di 78.500.000 dari 81 juta rupiah kemarin nih guys. Jadi turunnya lumayan. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih dengan kondisinya masih serba cukup, sekarang harganya di 78.500.000 untuk Splash. Langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Berikutnya ada mobil unsold yang sudah turun harga. Ini adalah Vios tipe G ya. Ini Gen 2 tahun 2009 automatic transmission nih guys. Pajak mati di Oktober 2019. Nah, ini lumayan. Termasuk platnya nih habis ya guys ya. Eksteriornya agak kurang menurut gue. Ini PR-nya terbanyak ada di eksterior. Interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup. Dari harga 73 kemarin, sekarang turun di harga 70 juta untuk Vios ini. Nah, ini gue akan screening lagi mengingatkan teman-teman di bagian eksterior depan sih masih oke, velgnya masih OEM tapi dengan kondisi cat yang sudah berbeda. Bannya harus ganti. Ada beberapa bagian baret-baret kasar ya di bagian bodinya kiri dan kanan nih guys. Termasuk ini nih yang paling berat nih adalah di bagian bagasinya. Ini memang sudah tidak bisa kekunci dan juga tulangan di bagian bawah ini sudah keriting dan ini bekas ex repair ya. Nah, lalu untuk di bagian bagasinya nih, tutup bagasinya ini juga ex repair nih guys, bekas cat segala macam kalau di kamera kelihatan ya. Nah, ini seperti ini kondisinya. Jadi belakang nih kayaknya pernah nabrak parah. Nah, ini adalah PR terbesarnya di bagian eksterior. Interiornya masih cukup, mesinnya masih terkategori cukup. Oke guys, ini adalah mobil yang unsold di depan kita dan sudah turun harga. Toyota Vios G Automatic Transmission Gen 2 tahun 2009. Pajak mati di Oktober 2019 termasuk platnya. Eksteriornya kurang, interior cukup, mesinnya terkategori cukup. Di open di harga 70 juta rupiah sekarang guys. Jadi sudah turun harga. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke teman-teman, di depan kita nih ada lagi mobil unsold dan sudah turun harga lagi nih guys. Ini kita langsung coba screening lagi. Ini adalah Honda Mobilio DD4 1500 cc sama ya, tipe E, CVT automatic tahun 2014. Sama, yang ini warna putih, yang tadi warna abu-abu. Kondisinya yang ini sayang nih, pajaknya nggak ada, jadi harus dibalik nama. Dan kondisinya sih ini kalau nggak salah pajaknya mati 2 tahunan atau 1 tahun ke belakang, gue lupa. Teman-teman cek aja dulu. Ini eksteriornya menurut gue ya C, interior C, mesin C. Dan ini mobil siap pakai, interiornya ini masih rapih banget, mesin masih halus. Tapi di bagian eksteriornya ini banyak gantian ya, cuman gantiannya masih oke sih kalau menurut gue. Dari harga 111.500.000 sekarang turun guys di harga 107 juta. Nah, ini adalah kondisi di bagian eksteriornya. Kita screening aja ya. Waktu itu kita sudah pernah cek di bagian eksterior dan juga interior termasuk mesin. Velg sudah gantian, headlamp dan juga stop lamp di bagian belakang sudah gantian. Lalu ada tambahan body kit ya, termasuk depan, belakang dan juga side skirt guys. Velg juga sudah gantian seperti ini. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan ya seperti ini nih kondisinya. Di bagian eksterior banyak ada beberapa stiker ya. Jadi kalau nggak suka dengan stikernya ya mesti dilepas lagi ya, termasuk di bagian atapnya. Terus ada roof rail juga tambahan nih, roof rail aftermarket. Nah, ini adalah kondisinya kotor seperti ini, jadi butuh dicuci poles lagi. Nah, ini adalah mobil yang unsold di depan kita, Honda Mobilio DD4 1500 cc tipe E guys, automatic transmission tahun 2014. STNK-nya nggak ada, jadi teman-teman cek aja langsung di Balai Lelang Sun. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Sekarang sudah turun harga dari 111 juta sekarang di 107 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun pada siang hari ini nih untuk event lelang berikutnya ya di Balai Lelang Sun. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini adalah harga-harga yang di open di Balai Lelang Sun. Ada beberapa memang yang harga sudah diturunkan, adanya efek PPKM juga, ada juga beberapa mobil yang di open dengan harga murah, ada juga yang harganya masih cukup misalnya mendekati harga pasar dan sebagainya. Teman-teman bisa langsung cross check aja lagi di tiap balai lelang yang gue review atau langsung update di media sosialnya mereka guys. Oke, akhir kata jangan lupa di follow Instagram Dozo21 dan juga selalu subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Dan juga jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video ini nih guys. Terus support untuk Dozo21 dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.